Kalau hadas besar Bu, membasuh anggota tertentunya yaitu seluruh tubuh. Rambutnya, rambut kepalanya, mau rambut apenya semua basuh. Halo, halo, halo. Ya. 9 lubangnya dibasuh. Usernya tuh. Ya. Keteknya sampai enggak kebasuh ketek. Nah kalau pikir kan begitu ya, harus dijelasin. Ya, kupingnya, hidungnya, disrekin Bu, mulutnya, gitu. Halo, jadi 9 lubang tuh, ya, itu harus kena air, gitu loh. Kalau ada yang menghalangi, buang dulu, mau cet kek, mau kutek, mau pikok. Buang dulu, cuci dulu tuh, baru mandi Kapan niatnya? Nah, baik. Itu ya, kalau hadas besar, gitu ya. Dengan air, apa dengan tanah, Bu? Halo, apa dengan susu? Dengan air. Air yang mana? Nah, ntar kita pelajari nih, Bu. Ya, air yang suci lagi mensuci. Bukan sekedar air suci aja, tapi air suci lagi mensuci. Sebab ada air suci tapi tidak mensucikan. Oh, jelas apa jelas? Nanti di pelajaran berikutnya, ya. Dengan air. Kalau tidak air tayang, gitu. Atau ibu sebab nggak bisa kena air, mandi hadasnya besar, tayamum. Tuh. Paham? Jelas apa jelas? Baik, bima'in tohurin, dengan air yang suci, mensuci, ma'aniyatin, beserta niat Bu. Kalau kita mengangkat hadas kecil atau hadas besar tidak disertai dengan niat, maka tidak sah itu berwudunya dan tidak sah itu mandi hadas besarnya. Jelas apa jelas? Kapan tuh jatuhnya niat? Ketika wudhu, ketika membasuh muka yang pertama. Gini, liatin ya. Ya, sesudah ini. Udah dikucuk gitu, ambil air lagi yang baru. Pas air jatuh, ya, di hati ngomong, saya berwudhu karena Allah, udah cukup sebegitu. Atau saya mengangkat hadas kecil karena Allah. Atau saya bersuci untuk sholat tuh. Kalau bersuci harus ada untuk sholatnya, karena Allah udah cukup. Paham? Nah, jadi gitu. Yang kedua udah baca doa aja, doa wudhu, doa baca muka. Kalau enggak cukup Bismillahirrahmanirrahim dah. Kalau lebih lengkapnya ada doanya tuh Imam Ghazali mengajarkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Setiap basuhan ada doanya. Baik Bu, ya itu mengangkat hadas kecil alias berwudu. Kemudian kapan jatuh niatnya? Ketika mengangkat hadas besar, ya, karena janabah, ya. Caranya begini Bu, pas air digayung nih, atau umpamanya kita pakai selang, atau pakai keran. Paham apa paham? Ya. Kalau pakai gayung, ya berarti di bak. Betul Bapak? Hati-hati tuh Bu. Kalau airnya kurang 2 kulah, maka nyiduknya harus hati-hati. Setelah mandi hadas besar untuk cidukan yang kali, jangan sampai bekas mandi kita jatuh ke situ maka jadi mustakmal, kelanjutannya tidak sah. Paham? Nah, tapi kalau air kita 2 kulah tuh, bak kita 2 kulah, tahu ukuran 2 kulah berapa tuh ya? Tadi kasih tahu. Ya. Ambil tuh gayung, pas jatuh air, mau di tangan, mau di kepala duluan, mau di kaki duluan, pas jatuhnya air kita niat di dalam hati, aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, ya, dari janabah fardu karena Allah. Tuh gitu deh, bahasa Indonesia aja ya Bu ya.
nggak usah pakai bahasa Arabnya, nawaitul ghuslal wajibal li raf'il hadasil akbari anjami'il badani fardo. Walaupun ibu ngomong begitu, tapi ketika air jatuh di tubuh kita pertama, tidak disertai di hati kita niat tuh menterjemahkan tadi niat tadi, maka tidak sah. Itu air yang pertama ya Pak Ustaz. Yang pertama Iya. kali nggak Jatuh. boleh nyentuh ke, maksudnya nggak boleh nyemprot lagi ke bak, itu air yang pertama kan? Iya. Kalau sumpama yang udah Bukan. kedua, Bukan air, maksud air yang pertama tuh jatuh ke badan kita, ya. jatuh niatnya pas jatuh air pertama Ya. gitu. Tapi maksudnya kalau bak kita kurang 2 kola, jangan sampai ya cidukan kedua tuh ya, cidukan kedua bekas air yang nempel di sini ngecelak ke bahasanya tuh, netes di bak itu. Kalau air kurang 2 kola maka jadi air mustakmal. Nanti air mustakmal itu air suci tapi tidak mensucikan gitu loh maksud Bu Dewi. Jelas ya Bu ya. Nah, jadi baik yang pertama maupun yang kedua dan seterusnya gitu ya. Baik. Nah itu sekarang yang lebih aman pakai keran atau pakai selang, keran diselangin tuh ya. Nah, pas air jatuh maka nih, atau shower tuh, nggak shower. Ya, good. Yang enak ibu nibla di kolam. Bluk sajaku mandi wajib mengangkat hadas besar ya, dari seluruh badanku padukan berenang aja udah nyelam selesai. Gitu ya. Nah, kalau pakai keran Bu, keran atau enggak keran. Nah, maka kalau keran nih ya, maka tangan kita keran dibuka, set, lalu tangan kita di dalam hati bismillah. Kalau dalam kamar mandi ya, baca di dalam hati ya. Tangan kita gini aja, cerek saja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dari janabah fardu kana. Tapi kalau ibu sebab habis head atau habis selesai nipas, itu harus disebutin sajahku mandi wajib mengangkat hadas besar dari haid atau dari nih gitu, paham? Harus disebut gitu ya. Pak Ustadz, maaf nanya sedikit, kalau kita wudhu itu salah satu sunnah kita lupa ya, balik lagi enggak gitu loh. Iya Bu, ini apa pertanyaannya? Kalau kita wudhu, ya. Salah satu